Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari keempat saya untuk membuat video belajar berbicara di depan kamera selama 21 hari. Saya akan terus membuat video selama 21 hari dengan waktu 1 menit untuk di Reels dan 10 menit untuk di YouTube. Nah, di video keempat saya akan mencoba merubah sedikit hal-hal yang sebelumnya kurang. Jadi saya akan mengkoreksi hal-hal yang sebelumnya kurang baik. Jadi memang dari video pertama sampai video ke hari ini, mohon maaf dari video pertama sampai ketiga, ternyata memang berbicara di depan kamera itu cukup lumayan menantang untuk diri saya pribadi. Oke, di hari pertama itu saya sangat bingung sekali untuk memilih kata-kata dan juga untuk berekspresi, karena memang ekspresi ini menurut saya adalah hal yang penting, terutama tentang fokus setiap orang terhadap isi video dan juga kepada narasumber. Ternyata hal ini sangat krusial untuk membuat video seperti ini, karena dengan ekspresi ini sangat membantu audiens atau pendengar atau penonton menjadi lebih memahami apa yang sedang dibahas. Dan untuk yang kedua, mungkin dari segi topik, saya sangat bingung untuk segi topik, karena memang di topik-topik sebelumnya saya tidak pernah menyelipkan suatu ide atau sesuatu yang sebelum membuat video yang akan saya bahas. Jadi memang benar hal-hal ini dilakukan secara spontan. Tujuannya saya agar bisa dapat beradaptasi dan mengasah cara berbicara saya, dan serta memilih suku kata itu lebih cepat untuk berpikir seperti itu. Mungkin untuk saat ini tantangan terberat saya adalah berpikir secara cepat, menjawab secara cepat, dan menjelaskan secara cepat. Jadi memang kemampuan ini perlu diasah dan perlu dibiasakan. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya di luar kepala, untuk menentukan topik, untuk berinteraksi, karena kita memerlukan pembiasaan terus menerus. Dan semoga di hari keempat ini saya bisa menampilkan sesuatu yang lebih signifikan, sesuatu yang lebih berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena memang skill ini menurut saya sangat berpotensial digunakan di berbagai bidang, dan salah satunya adalah konten kreator, dan juga sebagai pembisnis. Ternyata banyak hal yang berkaitan dengan speaking, dengan berbicara, entah itu berbicara di depan kamera atau berbicara di depan umum. Terutama banyak hal-hal yang menggunakan metode speaking ini sebagai pelatihan-pelatihan seperti seminar, ataupun membuat melatih seseorang. Jadi kemampuan bicara ini sangatlah penting agar audiens itu mudah memahami apa yang kita bicarakan, seperti itu. Dan saya kira untuk belajar hal baru ternyata memang akan terasa sulit jika kita tidak pernah memulai, akan terasa sulit jika kita tidak pernah berlatih, dan juga kita memahami hal-hal baru
itu memang memerlukan waktu ya. Saya cukup menantang, cukup mengasah pikiran, mengasah energi, karena bicara memang tidak semudah kita interaksi, yang sifatnya itu tanya jawab, yang sifatnya itu dialog. Jika dialog, maka akan ada pertanyaan, lalu akan ada jawaban, ataupun sebaliknya kita yang bertanya dan orang lain yang menjawab. Tapi ketika kita berbicara di depan kamera, artinya kita harus mensinkronkan antara ucapan dengan apa yang kita pikirkan, dan itu sangat-sangatlah sulit karena kita perlu berpikir cepat agar sebuah dialog ini lebih terasa hidup, lebih terasa nyaman untuk dilihat, nyaman untuk didengar, dan juga kemampuan ini sangatlah memerlukan energi yang ekstra secara berpikir. Menarik memang di zaman sekarang banyak konten-konten kreator, banyak orang yang berkarya dari speaking ini, banyak bidang, banyak peluang untuk menjadikan peluang yang artinya apalagi untuk seseorang ya, untuk seseorang yang sudah memiliki punya skill untuk berbagi skill terhadap orang lain, untuk mungkin membicarakan tentang pengalamannya dan banyak lagi sebagainya. Dan ini hari ke berapa ya, hari ke 4 atau 5 ya, lupa sih, hari ke-5 deh kalau nggak salah. Mohon maaf, nanti bisa dikoreksi aja. Tapi intinya dari belajar ini unik karena 10 menit akan terasa lebih lama jika kita belajar berbicara di depan kamera. Memang waktu 10 menit ini seperti sejam kurang lebih, apalagi seseorang yang menghabiskan waktunya seperti pendakwah atau konten kreator yang berhari-hari, bukan berhari-hari sih, berjam-jam untuk membuat video yang terus menerus dia berbicara gitu. Dan itu ternyata tidaklah mudah. Dan ini juga, video ini sebagai bentuk penghargaan atau menghargai mereka yang menjadi pembelajar seperti guru atau seseorang yang memberikan berbagi sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Ternyata sulit untuk berbagi hal-hal seperti itu, apalagi sampai kita nyaman mendengarnya, nyaman melihatnya, dan memahami apa yang mereka katakan. Ternyata itu perlu belajar yang sangat lama. Jadi harapannya sih saya bisa lebih menghargai seseorang ketika berbicara, ketika dia menyampaikan pendapat, ketika dia ingin berbagi, dan itu adalah sebuah tanda bahwa mereka memang serius untuk mengajak kita belajar, mengajak kita untuk mengajarkan kita untuk berempati kepada lawan bicara ataupun sosok seseorang yang ingin memberi pelajaran kepada kita. Itu adalah hal-hal yang penting misalnya. Oke, karena waktu menunjukkan sudah 9 menit, jadi saya tidak akan banyak membicarakan hal lain. Mungkin hanya akan mengisi dalam 1 menit ini untuk sebuah kata-kata bahasa Indonesia yang cukup umum lah, meskipun agak formal gitu, tapi ya nggak masalah ya, karena saya menggunakan bahasa Sunda sebenarnya sehari-hari. Jadi ini belajar lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sudah 10 menit.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.